Selamat datang kembali di MBD Entertainment di acara MBD Podcast. Ini episode kedua kita di MBD Entertainment. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, ini inspiratif bagi kaum milenial, sosok muda yang sudah melalang buana di bidang politik. Beliau sangat menginspirasi buat kita. Kita sambut langsung Bang Vindo. Siap. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke. Boleh kita sharing-sharing ya? Boleh. Terkait apa namanya? Sosok kamu ini sangat menginspiratif bagi saya. Makanya kita ada di sini kan. Sebenarnya sudah lama ya kita mau ngobrol di sini karena terhalang sesuatu hal. Iya. Kita nggak jadi nih guys. Silakan Bang, perkenalan dulu buat penonton kita. Belum ada kenal ya? Belum. Banyak yang belum. Belum ada kenal. Belum. Memang di desa terpencil jadi nggak banyak yang kenal. Nama saya Vindo Faisal Anugrah. Saya alhamdulillah dapat rezeki. Ya, rezeki. Jabatan juga rezeki kan? Dari Yang Kuasa jadi DPRD Kabupaten Oku Timur di usia saya yang masih 25 tahun. 2019 kemarin. Waktu Dilantik. Itu sosok apa namanya? Bisa dikatakan termuda ya? Iya, termuda di Oku Timur. Alhamdulillah. Dari dapil berapa, Pak? Dari dapil 4. Dapil 4 itu Belitang. Belitang 1, Belitang 2, Belitang 3 dan Belitang Jaya. Kok bisa jadi DPR? Emang waktu kecil cita-citanya jadi apa sih, Pak? Kalau kecil dulu cita-citanya jadi polisi. Jadi polisi. Jadi kita nih kan masih kecil itu kan masih berubah-ubah. Kadang polisi kelas 6 SD pengen jadi polisi. Ya. SMP kelas 1 pengen jadi presiden. Kan? Jadi berubah-ubah. Berubah-ubah. Tapi mantepnya nggak tahu. Saya ini ngikuti alur. Tapi jalan Yang Kuasa memberikan menjadi anggota dewan. Itu. Jadi nggak ngerti saya kok bisa jadi itu, tanya Yang Kuasa. Jadi alasan utama kemarin waktu apa namanya punya ide aku pengen jadi anggota dewan itu kira-kira apa? Fenomena apa yang bisa? Nggak ada. Saya nggak ada cita-cita. Belum ada cita-cita sebelum saya beristri, belum keluarga. Belum ada cita-cita ingin menjadi anggota dewan. Kebetulan ayah saya menjadi DPR juga. Oh iya. Ayah saya menjadi jadi latar DPR. belakang keluarga sudah. Iya, memang sudah di akrab sama politik. Politik. Dari ayah saya tuh sudah politik dari 2004. Dia sudah berkecimpung di dunia politik. Jadi kala itu ayah saya di periode ketiga tahun 2017 bulan 9. Itu periode ketiga ya? Ya, periode ketiga saya mengikuti orang tua saya pengajian di desa Karya Makmur. Dan ayah saya dalam keadaan tidak sehat. Kurang sehat, tetapi harus hadir di sana karena diundang dengan masyarakat. Ayah saya hadir. Nah, waktu disuruh sambutan saya nggak mau. Nggak mau. Rasanya kenapa? Karena sakit, posisi badan kurang fit. Jadi ada Pak Kiai itu ketua PCNU, Oki Ali Imron, Pak Yai Ali Imron, itu dalam ceramahnya menyampaikan bahwasanya ayah saya tidak sanggup lagi, ditanyain nggak mau lagi mau mencalonkan diri. Tahun 2017 bulan 9, Pak Yai Ali Imron itu yang mendukung, menyuruh saya untuk mencalonkan diri. Jadi Pak Kiai tadi? Iya, Kiai itu tadi. Pulanglah saya ke rumah. Itu posisi orang tua sudah belum tahu bahwa? Belum tahu. Waktu itu cuma jadi pengusaha. Saya jadi usaha, kan ada toko, ada lain-lain sebagainya, termasuk beras. Itu masih jadi pengusaha, belum terpikir mau nyalon. Ada cita-cita menyalon, tetapi nanti ketika sudah berkeluarga. Tapi di saat kejadian momen bulan 9 2017 itu, saya pulang dari pengajian, diskusi dengan orang tua saya. Orang tua saya juga, ya itu terserah daripada kalian. Kalian anak-anak udah besar, cari jalannya sendiri. Jadi orang tua tidak sama sekali tidak melarang? Enggak melarang, tidak menganjurkan, tidak melarang orang tua. Jadi dari situ
saya dikasih saran. Coba keliling ke desa-desa di mana ada kiai-kiai kampung yang pernah ayah masukin. Dari situ saya keliling. Sudah keliling, alhamdulillah mendapat restu dari para kiai itu tadi, kiai-kiai yang ada di desa-desa. Termasuk desa Nusa Bakti, desa saya sendiri mendapatkan restu. Dah itu kemudian almarhum Pak Yai Dimyati, pengasuh pondok pesantren Al-Falah BK3. Dan dia datang, dia menyampaikan harus dilanjutkan. Dia datang harus disampaikan harus dilanjutkan yang tanamannya sudah baik dari orang tua ini. Karena kenapa kalau tidak dilanjutkan seperti halnya tanaman yang mati. Dari itu saya lebih semangat kan. Karena sudah banyak dukungan. Banyak dukungan, banyak dorongan. Nah, itulah cikal bakal saya mencalonkan. Jadi emang apa namanya latar belakang keluarga mendukung, maksudnya dari bapak dulunya sudah menjabat 2 periode. 3 periode. 3 periode. Terus kira-kira waktu dulu nih semasa mau mencalonkan kampanye seorang Vindo yang katakanlah masih belum mengerti politik itu apa? Enggak. Kampanyenya seperti apa? Saya kampanyenya keliling sih Pak, Mas. Keliling. Jadi saya dari tahun 2014 saya sudah ikutin orang tua. Orang tua mencalonkan diri kembali, saya di kanan orang tua saya. Saya di kanan, di mana ayah saya di situ ada saya. 2014. Jadi dunia politik itu bagi saya sudah biasa. Sudah biasa bercampur. Sering ngikutin orang tua. Ngikutin orang tua. Kemana-mana ngikutin orang tua. Jadi saat kampanye saya nggak banyak. Kampanye saya 217 titik. Jamaah pengajian. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Ya kampanye saya, dan saya tidak ada janji. Tidak ada janji. Saya cuman berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti tagline-nya saya di baliho waktu mencalonkan diri. Jadi kembali lagi bahwa untuk menjadi DPRD yang seperti bapak ini kampanye kan, tidak ada kampanye janji-janji. Nggak ada. Boleh tanya di dapil saya. Iya, boleh tanya. Terus setelah kampanye yang seperti itu, respon masyarakat seperti apa? Nah, respon masyarakat itu begitu antusias dengan, saya pikir pertama itu nggak antusias karena masih muda. Waktu itu umur 25 tahun saya tuh. 25 tahun. Pikir saya nggak antusias kan? Dia nggak, tapi juga nggak kita pungkiri. Nah, kita masih muda. Iya. Ada celaan, ada cemoohan, semuanya ada yang tidak yakin. Tetapi tak perlu kita jawab kan itu. Nggak perlu kita. Yang seperti itu. Nggak perlu kita jawab. Cuman kerja nyata, bukti kita bekerja, itulah yang menjawab semua tudingan orang dan cemoohan orang. Kita jawab itu memanjangkan masalah. Karena kita nggak bisa untuk memuaskan semua orang. Nggak bisa. Kita lahir ini nggak bisa memuaskan semua orang. Karena manusia ada limitnya. Iya. Benar itu. Benar. Terus kalau saat ini, bapak ini sudah menjabat, punya keluarga apa belum? Sudah, orang tua ayah dan ibu saya keluarga. Iya benar juga. Tapi kalau istri, untuk istri belum ada yang mau. Belum ada. Iya. Ini antara dua kemungkinan. Antara bapak yang nggak mau atau perempuannya nggak mau. Belum dikasih yang kuasa. Itu jawaban. Belum dikasih yang kuasa. Oke, belum. Jadi belum punya pasangan. Belum punya pasangan. Bagaimana? Tapi kalau untuk seorang DPRD nih, DPRD termuda sudah DPR, kenapa belum punya pasangan? Sering nggak dapat omongan yang aneh-aneh dari pasangan? Kalau aneh-aneh enggak, tapi nambah baik, banyak baiknya. Baiknya kenapa? Setiap masuk pengajian, setiap saya reses, setiap saya kumpul dengan masyarakat, saya dapat doa yang terakhir khusus Al-Fatihah buat saya, semoga dapat jodoh. Semoga dapat jodoh. Iya, semua lakas dapat jodoh. Itu nambah baik gitu. Nambah baik. Makanya dari itu. Terus apa kira-kira yang mau bapak sampaikan? Kan sudah berapa tahun sekarang? Setahun setengah. Saya dari bulan 8
2019 kurang lebih 1,5 tahun saya menjabat. Terus kalau misalkan untuk pemuda kita nih, kira-kira yang menonton, baiknya seperti apa? Apa namanya? Politik itu seperti apa sih? Politik Bagi anak muda nih. politik itu semua, kalau orang buta politik dia buta dunia. Bagi saya. Karena kebijakan sandang, pangan, papan, kebijakan lainnya ada di politik. Ada di politik. Benar tidak? Bensin, beras, semua ada di politik. Maka kita anak muda jangan sampai anti dengan politik. Sedikit pun jangan anti. Nikmatilah irama politik. Kita pelajarin, ambil bagusnya, buang yang jelek. Semuanya kan ada plus minusnya. Benar. Jadi anak muda sekarang jangan anti, ikut partisipasi dalam berpolitik. Politik tidak membingungkan, asalkan apa, hati kita tetap. Tujuannya itu satu. Untuk yang mau kira-kira ada yang mau bergabung, maksudnya terjun ke dunia politik, tips dari Pak Pindo. Saya support. Yang ini kira-kira yang baru mau terjun ke dunia politik, apa sih langkah-langkah yang harus kita kuatkan dari diri kita? Kalau yang pertama harus jam terbang kita. Masuk politik tuh jam terbang kita ikut dulu organisasi, ikut dulu kesosialan, dan pastikan partai politik yang kita masuki itu tadi itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan passion kita, ya kan? Passion kita. Kalau saya kan PKB. Wah, PKB itu dengan Fatayat, Muslimat, ada organisasi kepemudaannya PMII, ada PMI Pemuda, pelajar Indonesia. Itu ada semua. Jadi sangat mempengaruhi kita saat memilih partai yang mau kita. Sangat mempengaruhi. Kita nih posisinya lagi mamanya kayak kita ada di posisi kayak di organisasi PMII, ya kita ke PKB. Organisasi PMII kita ke PKB. Tapi ada lagi organisasi lain. Nah, itu kan seperti halnya kita berteman. Seperti halnya rumah. Rumah itu mugalah bagus, mugalah murah, tapi ketika kita masuk kita gersang kan nggak jodoh. Begitu juga partai. Partai itu rumah, tempat kita belajar. Di situ ada profesor, di situ ada kiai, di situ ada pengusaha. Semuanya ada di situ. Seperti partai itu seperti rumah. Jadi kita harus pintar-pintar memilih partai yang mau kita. Ya. Yang sesuai dengan passion kita. Ya, sesuai dengan passion kita. Tapi rekomendasi bagi saya partai terbaik adalah PKB. Boleh. Karena sekarang Pak Pindo juga dari PKB juga. Iya. Oke. Jadi masih berapa tahun lagi kira-kira? 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun. Terus selama 3,5 tahun ini visi apa yang belum tersampaikan? Kalau saya kan, kalau tugas dan tupoksi kerja DPRD itu tugasnya adalah 3. Legislasi, itulah pembuat undang-undang. Budgeting, itu menganggarkan. Dan 3 pengawasan. Itu di dalam kantor. Dan di dalam masyarakat, kita nih sebagai jembatan masyarakat. Kita nih sebagai penyambung lidah masyarakat. Nah, tapi satu yang belum saya dapatkan, hanya satu yang saya dapatkan, saya bisa mengakomodir dan merealisasikan, bisa memberikan jalan apa yang diharapkan masyarakat seluruhnya. Hanya baru sedikit karena mungkin jabatan saya juga masih 1,5 tahun. Ada ada keterbatasan untuk Pak Pindo mungkin bisa membantu itu? Ya karena kita bukan eksekutor. Kalau seperti bupati, dia memegang anggaran, kita hanya merencanakan loh. Kami hanya merencanakan. Tugas dewan merencanakan, mengusulkan, berbicara. Tapi yang merealisasikan adalah bupati dan wakil bupati. Nah, pada ini eksekutif. Kalau untuk anak muda, kita kan masih muda nih. Ya. Bagaimana komentar Pak Pindo terkait dengan sosial media kita di Oku Timur terutama di Oku Timur. Sekarang ini kita nih harus pintar-pintar memilah. Kayak musim pilkada. Kita nih banyak fitnah, banyak yang berita tidak sesuai. Kita harus bisa memilah informasi yang benar atau tidak.
Jadi dari media yang memang akurat. Martapura-pedia contohnya? Contohnya Martapura-pedia ini kan. Iya, salah satu contohnya akurat. Dan jangan juga kita termakan omongan. Jangan mudah-mudah mengejudge. Kalau bahasanya itu kita mencaci ya, mencaci di sosial media. Kita bagi pemuda jadi pemuda yang cerdas dalam menggunakan sosial media. Jangan saling mencaci, menghina, itu nggak baik. Kita jadi pinter-pinter memilih berita juga ya. Iya. Walaupun mungkin Martapura-pedia juga butuh butuh teguran juga dari Bapak kalau misalkan ada mungkin postingan yang kira-kira kurang baik. Itu sebagai admin, sebagai tim juga kita butuh teguran karena kita juga nggak luput dari kesalahan. Tapi selama ini Martapura-pedia baik. Dia lengkap, berita politik ada, mau lucu-lucuan ada, yang viral ada, pemuda ada, bahkan yang nenek-nenek pun ada untuk hiburan. Lengkap Martapura-pedia. Untuk anak muda juga nih di Oku Timur, kira-kira di dunia digital yang sekarang ini pengguna di Indonesia itu kurang lebih 200,6 juta. Itu market yang menurut saya sangat besar. Sangat besar. Jadi peluang kita di media sosial, terutama konten kreator itu sangat besar. Untuk Bang Vindo, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk pemuda kita? Kan katanya ini ya, di Blitar juga ada anak asuh juga. Ada, Didik. Jadi Jamaah Tawa Official ya ada di situ. Itu terbentuk dari apa? Jadi terbentuk jadi orang itu kan mengisi kafe. Ada Om B Cafe, ngisi kafe. Dia ngisi kafe, aku kalau ada apa-apa sering nongkrong di sana, ketemu klien, ketemu teman, ketemu siapa, reuni saya ngumpul di sana. Dan saya lihat anak-anak ini sudah ngisi di kafe itu nggak banyak aktivitas lain. Daripada dia orang nggak produktif, yuk kita buat konten. Makanya saya tarik, ayo buat konten. Jadi kita ini produktif, bermanfaat lah. Kita nih yang kita lakukan bermanfaat. Ada karya, setidaknya ada karya. Mungkin untuk yang lain juga selain tadi Jamaah Tawa tadi ya. Selain Jamaah Tawa mungkin bisa yang lain juga mengikuti jejak-jejak yang sedang dilakukan Bang Vindo ini. Kan banyak juga di Blitar kreator YouTuber kan, banyak juga di Blitar, tapi kurang terekspos. Seharusnya kalau saran saya, seluruh kreator YouTuber itu berkumpul, kita saling support. Nah, untuk anak muda yang mungkin punya punya niat di dunia digital ini yang saat ini masih terbuka lebar nih peluangnya. Kira-kira pesan-pesan Bang Vindo untuk anak muda Oku Timur? Satu, kreatif. Itu harus kreatif. Yang pertama kreatif, yang kedua konsisten. Benar. Konsisten ini susah loh. Kita mudah berbicara tapi susah untuk dijalankan. Benar. Konsisten. Dia punya kreativitas tapi dia nggak konsisten, dia malas, nggak gigih, percuma. Sekarang ini mudah loh, nggak perlu pakai yang bagus-bagus, kamera yang bagus, pakai HP saja sudah bisa. Ya buat YouTube udah bisa, editing aja melalui HP sudah bisa. Ada tuh Fadil Jaidi. Benar. Itu pakai HP tuh Fadil Jaidi. Dari mulai record pertama-tama mungkin tanpa edit itu. Tanpa edit. Dan dia lihat cuman kayak gitu doang. Nggak ada backsound, nggak ada yang mewah-mewah. Tapi bisa, tapi catatannya satu. Kita bisa ada karya yang menghibur masyarakat. Kita tahu pasar. Kayak di Oku Timur pasar kita apa nih kan? Pasar kita senangnya ketawa-ketawa. Mungkin setiap hari orang pusing oleh hutang lain sebagainya pekerjaan kan? Ataupun yang lainnya. Kita hibur dengan konten-konten kreatif yang menghibur. Yang sekarang ini yang dikerjakan proyek apa yang sekarang dikerjakan Bang Vindo? Kalau saya sekarang untuk pemudaan saya sekarang masih menggodok di organisasi internal saya, Garda Bangsa. Masih Garda Bangsa, saya ingin membuka ruang kepada seluruh pemuda untuk belajar berpolitik, tetapi tidak juga menghilangkan kepemudaan dia. Benar. Itu yang dibutuhkan juga dari kepemudaan. Jadi makanya
Kayak anak-anak muda sekarang kan mau belajar politik nunggu tua. Enggak. Nunggu nanti sudah umurnya sesuai. Banyak ketakutan. Banyak ketakutan. Makanya saya ada organisasi Garda Bangsa. Nanti saya rekrut siapa yang mau masuk silakan. Di situ kita nanti belajar bareng-bareng. Bukan saya bisa, saya pinter, enggak. Saya pun masih belajar. Kita belajar bareng-bareng masuk Garda Bangsa. Kita berjuang, kita mencari ilmu di sana. Kita hadirkan narasumber. Enggak menuntut kemungkinan kreator-kreator yang sudah terkenal kita undang bersama-sama kan seperti itu. Jadi politik itu enggak hanya perang, adu gagasan apa, tapi tujuan yang kita jelas. Nah, begitupun seperti ini, organisasi ini dan partai ini memiliki tujuan yang jelas dan menampung seluruh kreativitas kreator-kreator juga bisa masuk di situ. Untuk bisa bergabung di situ bagaimana sih? Ya kita masuk aja, aktif aja kegiatan. Nah saya ini mau menggodok SK. SK-nya belum keluar, insya Allah cepat atau lambat secepatnya bakal keluar. Nah nanti tinggal bergabung. Kuncinya hanya satu, balik lagi konsisten dan aktif terus. Iya, nggak usah bingung-bingung. Terus ini lagi, mungkin ini pesan-pesan yang terakhir dari Bang Vindo yang mungkin kita bisa ambil banyak pelajaran. Apa namanya? Pesan-pesan terakhir buat Bang Vindo untuk anak-anak milenial kita saat ini, bagaimana di Oku Timur ini, Bapak mungkin melihat perkembangan anak muda yang saat ini seperti apa, terus kemudian pesan-pesannya untuk mereka itu seperti apa? Karena kita masih sama-sama muda. Satu, kuncinya. Satu dulu. Kamu berdebatlah dengan diri kamu. Lebih baik hilang masa muda apa hilang masa depan? Gitu. Iya. Tanamkan dulu di diri Anda. Hilang masa muda apa hilang masa depan? Artinya apa? Kita di masa muda kita nggak ada visi dalam hidup. Dari muda kita harus berpikir visi hidup kita apa? Visi hidup kita apa? Sudah visi hidup kita apa? Kita jalankan konsisten. Yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita yang akan datang. Jadi bagi saya pemuda harus menjadi orang yang visioner. Sudah harus. Karena menurut saya juga waktu itu investasi kita ketika tua. Apa yang kita kerjakan saat ini menentukan hasilnya ketika tua nanti. Iya. Makanya saya sampaikan apa yang kita kerjakan hari ini menentukan yang akan datang, masa depan kita yang akan datang. Jangan gunakanlah sebaik-baik mungkin masa muda kita ini. Jangan kita terlena dengan mudanya kita. Kita bakal menjadi tua. Karena peluang juga untuk di Oku Timur pemuda kita tuh sebenarnya masih banyak untuk dieksplor lagi kemampuan anak muda kita. Iya. Nah mungkin segitu aja dulu guys. Nanti kira-kira bisa kita lanjutkan lagi. Siap. Pak. Karena keterbatasan waktu juga Pak Vindo ini orangnya ya kita sendiri lah. Agak sibuk juga. Enggak sibuk-sibuk nian. Kita mungkin bisa lanjut kapan-kapan lagi. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.